Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Arazi, mahasiswa program Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Politeknik Bisnis Mayasari. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas saya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang PPh pasal 21. Baik, langsung saja. Apa sih PPh pasal 21 itu? Nah, di sini pengertian PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi di sini ketika rekan-rekan sekalian mempunyai posisi sebagai karyawan atau telah bekerja sebagai karyawan atau mungkin sebagai tenaga kerja ahli atau honorer, kemudian rekan sekalian mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja, penghasilannya berupa gaji, honor, tunjangan, ataupun bonus, pastinya di situ akan berpotensi untuk dipotong PPh pasal 21. Nah, kemudian selanjutnya terkait dasar hukum. PPh pasal 21 ini berlandaskan pada Undang-Undang PPh itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian dalam segi aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Berikut saya lampirkan dasar hukum PPh pasal 21. Selanjutnya, siapa sih yang terlibat dalam mekanisme PPh pasal 21 ini? Pertama, yang terlibat dalam mekanisme PPh pasal 21 adalah pemotong pajak. Nah, siapa itu pemotong pajak? Yang pertama itu pemberi kerja. Kemudian yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga itu dana pensiun, BPJS, tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sebagian sehubungan dengan pekerjaan. Jadi di sini untuk bagian keempat, wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memberikan pembayaran kepada pegawai atau mungkin kepada karyawannya berupa gaji, honor, fee, dan lain-lain. Dan yang kelima, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran, honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Di sini adalah yang berfungsi atau mempunyai posisi sebagai pemotong pajak. Kemudian PPh yang terlibat dalam mekanisme PPh pasal 21 yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Kemudian yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Yang ketiga itu bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Kemudian yang keempat, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kelima, mantan pegawai serta peserta kegiatan. Oke, itu yang dipotong. Kemudian yang ketiga yaitu pastinya penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21. Yang pertama, jadi di sini penghasilannya berupa penghasilan tetap, gaji, uang pensiun, pesangon, honor, uang rapat, komisi, fee, ataupun uang saku. Kemudian yang kedua, yaitu tantim,
gratifikasi, jasa produksi, bonus, dan lain-lain. Nah, itu adalah pasien yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian dalam perhitungannya, kita harus tahu apa itu dasar pengenaan pajak PPh pasal 21. Yang disebut sebagai dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 atau DP PPh pasal 21 adalah yang pertama, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi mahasiswa tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan lebih dari 4,5 juta per tahun. 4,5 juta per bulan. Yang kedua itu kemudian tantim, gratifikasi, jasa produksi, bonus. Nah, itu yang masih lembaga jalan yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian PTKP yang berfungsi sebagai PTKP atau yang mungkin dikenal dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini diatur dalam PP 46 di mana di situ adalah paling rendah untuk penghasilan kena pajak adalah yang pertama itu 5,4 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua itu 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Jadi yang pertama itu 5,4 juta dari wajib orang pribadi dan tambahannya 4,5 juta untuk yang sudah kawin. Yang ketiga itu 4,5 juta untuk tambahan setiap anggota keluarga, saudara dalam garis keturunan, lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, di sini untuk jumlah tanggungan paling banyak itu 3 orang ya, untuk setiap keluarga yang terkena PPh pasal 21-nya. Nah, berikut saya lampirkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun. Di sini TK atau tidak kawin 0 itu tidak ada tanggungan itu sebesar 54 juta per tahun. Kemudian apabila tidak kawin namun memiliki tanggungan itu menjadi 58.500.000 per tahunnya. Berbeda statusnya apabila seorang telah menikah atau kawin namun tidak ada tanggungan itu naik 4,5 juta. Yang semula 45 juta per tahun menjadi 58.500.000 per tahun. Begitupun selanjutnya. Bisa rekan-rekan sekalian lihat pada layar. Nah, kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per bulan. Yang pertama itu 4,5 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 375.000 tambahan yang wajib pajak. Kemudian penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP per bulan. Yang pertama itu 4,5 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua itu 375.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin dan 375.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak itu 3 orang ya untuk setiap keluarga. Berikut saya lampirkan kembali penghasilan tidak kena pajak per bulan. Yang pertama itu tidak kawin tanpa tanggungan itu sebesar 4.500.000 per bulannya. Berbeda statusnya apabila orang tersebut telah menikah atau telah kawin, maka akan ada tambahan 375.000
menjadi dari semula 4.500.000 menjadi 4.875.000. Kemudian tambahan untuk tanggungan itu sebesar 375.000 kembali. Berikut saya lampirkan, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, berikut lampirannya. Ada beberapa lapisan. Yang pertama itu 5%, ya, kemudian itu 15%, 25%, 30%. Dan untuk tarif pajak tanpa NPWP, yang pertama itu 6%, kemudian 18%, 30%, dan 36%. Nah, jadi jika penghasilan kena pajaknya antara 0 sampai 50 juta, maka hanya kena tarif pajak sebesar 5%. Bagaimana jika penghasilan kena pajaknya di atas 50 sampai 50 juta ke atas? Maka yang 50 juta kena 5%, dan sisanya kena 15%. Misal 70 juta. Nah, yang 50 juta kena 5% dan 20 jutanya lagi kena 15%. Jadi seperti itu penghitungannya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Nah, berbeda tarifnya jika Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian tidak memiliki NPWP. Itu lebih besar. Jadi baiknya apabila Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan akan bekerja atau telah memiliki pekerjaan, maka disarankan untuk mempunyai NPWP. Nah, berikut lagi. Demikian info atau materi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.